Saudara, PLN mengungkap pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah akibat kendala teknis dan pasokan batubara. Di sisi lain, Kementerian SDM membantah pasokan batubara langka. Pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah membuat banyak pedagang berkeluh kesah. Salah satunya Sri, pedagang elektronik di kawasan pertokoan Cicadas, Kota Bandung, Jawa Barat. Aktivitas jual beli di tokonya terhambat karena listrik kerap mati beberapa minggu terakhir. 2 hari ke belakang pernah 1 kali sampai jam 6:30 dari sore. Cuman besoknya enggak, besoknya lagi mati sama jam segituan sih, sore sampai jam 6:30 kayak gitu. Misalkan nggak punya genset juga kan repot. Kalau misalkan kita ada yang masuk, ada yang apa, pengen lihat kayak TV atau kulkas, mati masa mau dilihat apa? Pengen lihat gambar atau misalkan speknya kayak gimana, nah itu kan. Pedagang di daerah lainnya seperti di Depok dan Indramayu, Jawa Barat, serta Blora dan Semarang, Jawa Tengah juga terdampak pemadaman listrik beberapa waktu belakangan. Mereka merugi hingga ditinggal pembeli karena usaha mereka sulit beroperasi saat dapat giliran listrik padam. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan telah berkomunikasi intensif dengan Direktur Utama PLN terkait teknis mencegah pemadaman listrik. Bahlil memastikan tak ada kendala pasokan batubara dari pihak Kementerian ESDM ke PLN. Namun, PLN perlu memastikan teknis distribusi batubara tersebut berjalan lancar ke pembangkit listrik PLN dan mitranya. Batubara tidak ada kelangkaan. Nah, tapi teknisnya untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik yang dilakukan oleh PLN. Itu. Jadi pemerintah punya kewajiban adalah menyiapkan alokasi perusahaannya apa dan segera mendorong untuk kontrak. Masalahnya yang PLN sampaikan itu adalah mereka kekurangan medium, kalori yang medium. Tapi itu kan teknis mereka. Sama maintenance. Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi menilai pemerintah perlu mengkaji ulang harga batubara untuk kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO). Selama ini, para pengusaha batubara wajib memasok 25% dari total produksi mereka yang dijual $70 Amerika Serikat per metrik ton ke PLN sesuai DMO. Angka itu lebih rendah dari nilai harga batubara dunia, kini lebih dari $100 AS per metrik ton. Memang pengusaha batubara itu sudah ada kontrak dalam waktu 1 tahun 20% dari produksinya tadi. Nah, tetapi tidak ada detail itu ya, tiap bulan berapa dan sebagainya itu ya. Sehingga kadang-kadang ini dimanfaatkan oleh pengusaha batubara pada saat harga batubara dunia itu sedang tinggi gitu ya. Sekarang misalnya sekitar $135 per metrik ton itu ya. Ini jauh lebih tinggi dibanding dengan harga demo $70 tadi. Nah, perbedaan harga inilah kemudian kadang-kadang gitu ya, pada saat harga tersebut tinggi, maka wajar kalau kemudian pengusaha batubara saya akan ekspor dulu. Sabtu lalu, PLN minta maaf atas pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa. PLN mengungkap pemadaman terjadi karena kendala teknis pada 2 pembangkit listrik mitranya dan masalah pasokan batubara. Pemerintah perlu bergerak cepat sebab hidup masyarakat bergantung pada listrik yang harus terus menyala. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apa sebenarnya dasar masalah pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah dan bagaimana pemerintah perlu segera menyikapinya? Kita akan bahas bersama Kepala Pusat Pangan, Energi dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Abra Talatov. Selamat malam, Mas Abra. Selamat malam, Mas Radi. Baik, nanti juga akan bergabung sudah bergabung Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryadi. Selamat malam, Pak Bambang. Selamat malam, Mas Radi dan juga Mas Abra. Baik, Pak Bambang, saya ke Anda dulu untuk mengidentifikasi masalah utama apa sebenarnya yang terjadi dengan PLN akhir-akhir ini karena banyak pemadaman bergilir di berbagai daerah. Nah, dari identifikasi masalah yang didapatkan oleh Komisi 12, sebenarnya masalah utamanya apa? Murni gangguan teknis pada unit pembangkit IPP atau masalah pasokan batubara kalori menengah? Atau ada faktor struktural juga seperti cadangan daya, reserve margin yang terlalu tipis di
Pulau Jawa ini, Pak Bambang? Baik, terima kasih terima kasih Mas Abra dan juga Mas Radi atas kesempatannya. Yang pertama kita ingin sampaikan bahwa pemadaman bergilir ini semua sudah tahu, bahkan Kementerian SDM juga dan PLN sudah minta maaf dikarenakan kekurangan pasokan batu bara. Ada satu gangguan pembangkit listrik tenaga gas yang mengakibatkan shutdown kan sekitar 1.600 mega, sehingga pasokan terhadap untuk Jawa terkurangi kan, sehingga harus memaksimalkan dengan penggunaan BBM yaitu solar, dan itu hanya bisa meng-up sekitar 600 mega kan. Nah setelah itu kita berdiskusi dengan teman-teman PLN maupun teman-teman SDM, ternyata ada kekurangan pasokan batu bara sekitar 22 ton lah, 22 juta ton kan untuk tahun 2026 ini. Sehingga kita sekitar per bulan itu sekitar 2,6 juta. Kisaran itu 2,6 juta per bulan untuk pasokan untuk PLTU kita di daerah Jawa ini. Nah, akibat itu sebenarnya kita itu menyayangkan terjadinya kekurangan pasokan ini. Karena hal ini pernah terjadi di akhir 2021 dan jelang 2022 ya. Bahkan waktu itu Presiden Jokowi langsung melakukan kebijakan ekstrim lah kan, yaitu dengan melarang ekspor batu bara ke luar negeri kalau nggak salah sekitar 12 hari waktu itu kan. Kekurangan pasokan itu dikarenakan lemahnya atau minimnya sumber daya manusia di Minerba pasca revisi Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Ketika semua kebijakan terkait mineral dan batu bara, bahkan galian C juga dulu ditarik ke pusat, sehingga minim evaluator, minim sumber daya manusia lah di SDM, mengakibatkan lambatnya persetujuan RKAB. Nah, persetujuan RKAB itu menjadi PR kita bersama, dan ini terjadi lagi sekarang, kan? Terjadi sekarang. Maka ketika kemarin 2024-2025 ada revisi Undang-Undang Minerba, kami menjadikan PR ini, menjadikan PR terkait lemahnya pasokan untuk PLN. Maka itu di salah satu pasal di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 ayat 3, pasal 5 ayat 3, kita sudah masukkan kan, bahwa semua pemegang IUP dan IUPK wajib memenuhi kebutuhan badan usaha milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, di pasal penjelasan di penjelasan pasal tersebut juga kita jelaskan siapa aja BUMN yang wajib dipenuhi. Salah satunya adalah sektor kelistrikan dan energi. Jadi sebenarnya kalau regulasi atau mandatori dari undang-undang ini dijalankan secara baik oleh teman-teman SDM, saya pikir tidak ada masalah ya, tidak akan terulang lagi. Baik. Saya ke Mas Abra dulu. Sebelum saya tanya soal kendala pasokan batu bara dan apa yang perlu jadi prioritas fokus pemerintah supaya pasokan aman, saya ingin tanya dulu dari perspektif ekonomi. Berapa kira-kira estimasi kerugian langsung ataupun tidak langsung akibat pemadaman bergilir ini? Mungkin Indef sudah punya data sementara yang sudah dikumpulkan. Karena banyak hilangnya produksi industri, kerusakan peralatan, dan dampak rantai pasok yang terdampak pemadaman bergilir ini, Mas Abra. Iya, Mas. Jadi memang jelas bahwa pasokan listrik ini menjadi prasyarat paling vital yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh industri, apalagi pemerintah memiliki target yang sangat ambisius terhadap pertumbuhan ekonomi 8%. Dan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi tadi itu tentu nantinya akan berimplikasi terhadap kebutuhan untuk pasokan listrik. Di dalam RPTL 2025 sampai 2034, Mas, itu bahkan pemerintah menetapkan proyeksi penjualan listrik itu sampai 8% mengikuti dengan target pertumbuhan ekonomi. Dan di dalam RPTL yang sama juga ya, pemerintah juga sudah menetapkan adanya peningkatan produksi listrik di sistem Jamali Jawa Madura Bali
sampai 33 gigawatt dan termasuk di dalamnya adalah 2 gigawatt batu bara atau PLTU. Jadi secara alamiah saja sebetulnya ya pemerintah sudah memperkirakan ada kebutuhan produksi listrik dan juga pada akhirnya kebutuhan batu bara. Nah, di tengah kebutuhan yang tinggi itu ternyata ya kita saat ini mengalami anomali, justru pasokan batu baranya terkendala gitu Mas. Terkendala tadi disampaikan oleh Pak Bambang sekitar 20 juta ton. Masih 22. ada kekurangan ya, bahkan sampai 20 juta ton. Nah, sebetulnya sebelum bicara kekurangan 20 juta ton tadi, Mas, kalau kita bandingkan dengan realisasi DMO batubara di tahun lalu, Mas, itu realisasinya mencapai 870 juta ton. Nah, saat ini itu dari 600 juta ton meningkat menjadi 733 juta ton. Ada relaksasi. Nah, artinya ada selisih nih, Mas. Kita bicara selisih dari tahun lalu ya PLTU kita secara nasional mendapatkan pasokan 870, tahun ini ya hanya 733 juta ton. Jadi ada selisih sekitar 130. Ini di periode yang sama ya? Iya, di periode tahun ini. Jadi memang ini saya pikir masalah struktural, masalah yang cukup sensitif ya, karena pada akhirnya tadi kebutuhan untuk hari operasional batubara yang idealnya itu adalah 15 sampai 20 hari. Saya nggak tahu apakah Komisi 12 juga sudah pegang data. Ini sebenarnya sekarang ini berapa yang dipegang oleh baik PLN maupun oleh IPP. Karena tadi Pak Bambang bilang di tahun 2021, 2022 awal itu pernah kejadian HOP kita, hari operasional kita hanya 5 sampai 10 hari. Krisis, makanya waktu itu pemerintah melakukan rem darurat untuk melarang ekspor selama 1 bulan. Itu untuk menjamin pasokan. Ya, jadi intinya sudah ada estimasi berapa besar kerugiannya, singkat Mas Abra, sebelum saya ke Pak Bambang lagi? Ya Mas, ini memang karena masih berjalan Mas. Jadi, masih berjalan ya, jadi masih di pemadaman ini akan berlanjut sampai kapan? Yang jelas sektor industri manufaktur ini yang paling terpapar. Karena di bulan April kemarin Mas, penjualan listrik dari sektor industri itu mengalami kenaikan sampai 17,1%. Artinya memang industri manufaktur kita sedang mengalami masa ekspansi. Nah, di dalam masa pemulihan ekonomi ini dan ekspansi, tapi ada gangguan pasokan listrik, tentu itu kan menjadi tantangan besar buat pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan 5,4% di tahun ini, Mas. Baik, Pak Bambang, tadi kalau kita menyimak berita pengantar sebelum kita berdialog ini, Menteri SDM mengatakan sebenarnya bukan lagi ranah minerba ketika ada urusan administratif yang harus dijalankan oleh PLN. Tapi PLN juga mengatakan bahwa ini ada masalah birokrasi yang terhambat begitu di Kementerian SDM. Nah, ini kan SDM sebagai regulator, PLN ini sebagai aplikator. Seharusnya kan ya berkomunikasi dengan baik supaya masalah listrik untuk masyarakat tidak akan peduli soal administrasi, birokrasi dan sebagainya. Yang pasti kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Kira-kira bagaimana Anda juga di Komisi 12 bisa mungkin saya jelaskan sedikit. Ya, menekan perkara pemerintah. Soal PLN dan SDM ini udah kayak telur sama ayam, kan? Kadang mengaku telur duluan atau ayam duluan. Kita harus berkaca kejadian ini udah sering terjadi. Makanya di revisi Undang-Undang Minerba kita tidak lagi bicara DMO. Ketentuan di undang-undang boleh dibaca di pasal 5 ayat 3 kan? Di pasal 5 ayat 3 itu diwajibkan kepada badan usaha kepada seluruh pemegang IU kan sebelum melakukan ekspor wajib, itu bahasanya wajib lah. Dan badan usaha milik negara. Nah, kita terus kembali lagi ke RKAB, kebutuhan PLN itu setiap tahun sekitar 152 juta. Saya sedikit koreksi tadi, pernyataan Pak Bahlil 154, sebenarnya kebutuhannya 152 juta. 152 juta. 152 juta. Nah, 152 juta. Kalau kita berkaca kepada RKAB kan ini sebenarnya kita bicara dijalankan mandat undang-undang itu kan. RKAB 2024 itu RKAB yang disetujui 1 miliar 6 juta. Realisasinya 836 juta kan. Berarti kalau kebutuhan 152 ini sangat kecil lah kan. Tahun 2025 RKAB yang disetujui 1 miliar 40 juta. Realisasinya 817 juta. Kita Komisi 12 waktu itu memang minta kepada Menteri SDM terkhusus bahwa ini proses RKAB harus
dievaluasi. Yang tadinya 3 tahun, karena banyak penyimpangan, ada dokumen terbang lah waktu itu kan. Nah, mereka nggak nambang tapi dijalanin. Nah, maksud kami dengan mengevaluasi menjadi 1 tahun, bukan berarti asal tebang, asal pangkas, tapi berdasarkan performance kan. Kalau memang tahun kemarin kita anggaplah yang 2025. 2025 itu 1.040.000.000, realisasi 817 juta. Berarti ada 222 juta yang tidak perform. Nah, 222 juta inilah yang disisir. Bukan sekarang itu yang terjadi pemberian RKAB tidak jelas. Tidak jelas siapa yang ditambah, siapa yang dikurang. Bahkan yang perform dikurangin, yang nggak perform malah dapat. Nah, maksud kami Komisi 12 bolak-balik minta kepada SDM untuk menjelaskan bagaimana proses pemangkasan lah kan, untuk lebih efektivitasnya RKAB ini. Tapi mereka sampai saat ini tidak pernah memberikan kejelasan. Pak Bambang, Pak Bambang, sorry saya potong. Tapi bagaimana dengan cadangan batubara kita? Saya juga, Pak Bambang juga tadi memberikan data ya. Ini dia kadang ya, teman-teman mungkin masyarakat tidak tahu bahwa cadangan batubara kita itu nomor 7. Jangan salah. Kita ini seolah-olah paling banyak. Paling besar itu Amerika Serikat. Nomor 2 itu Rusia. 2 itu China kan. Nah, nomor 3 kalau tidak salah itu datanya saya lihat nih. Ini datanya dari mana, Pak? Oh ya betul. Rusia, Australia. Ya, betul. Lalu betul, Tiongkok, ini. India, Amerika Jerman, baru kita ya. Ini. Jadi kalau kita melihat begini, kita ini berbeda dengan CPO lah. Kita bukan pengendali, kan? Memang kita produksi terbesar. Mungkin ada slide yang kita produksi terbesar, kan? Produksi terbesar di dunia itu memang saat ini Indonesia, kan? Tapi ingatlah, produksi terbesar kedua Indonesia, produksi terbesar pertama itu China. Tapi China sekarang sudah selesai transisi energinya, kan? Mereka sudah beralih ke energi baru terbarukan. Kan? Baik. Nah, ketika cadangan mereka besar melimpah, tidak menutup kemungkinan mereka akan meluber ke negara-negara lain. Ini yang kita sayangkan kan, kenapa ini yang jadi PR sekarang ini adalah sampai detik ini tidak ada kejelasan berapa total RKAB, berapa yang harus total kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh pemegang IUP kepada badan usaha milik negara yang menguasai ini yang harus hajat hidup orang banyak. Diperjelas juga oleh Kementerian SDM ya Pak Bambang ya. Nah, ya dan yang pertama ini lagi Mas Radit. Mereka juga tidak menjalankan mandat undang-undang pasal 5 ayat 1. Baik Pak Bambang, saya tangkap. Yang berbunyi bahwa mereka itu wajib mengkonsultasikan, bukan persetujuan ya, menyampaikan berapa sih RKAB total, berapa untuk keperluan BUMN. Ini yang harus di follow up ke Kementerian SDM. Saya singkat terakhir ke Mas Abra. Jadi kalau sudah begini, rekomendasi dari Indef apa? Dan dari kepakaran Anda bidang energi dan pembangunan berkelanjutan, apakah bergantung pada batubara masih relevan di tengah harga energi berbahan bakar fosil terus stabil, dampak situasi geopolitik terdampak situasi geopolitik ini juga harus ditekankan, Mas Abra? Ya, belajar dari pengalaman sekarang. Jadi intinya ini kan persoalan juga muncul akibat pengesahan RKAB yang terlambat. Yang semestinya idealnya RKAB itu bisa ditetapkan di tahun sebelum operasional berjalan, sehingga tidak menjadi gangguan bagi para produsen maupun pembangkit. Yang kedua, saya pikir perlu ada penyesuaian Permen DMO tadi terkait dengan penetapan waktu RKAB. Kemudian yang kedua adalah agar kuota DMO dalam RKAB itu diprioritaskan untuk sektor-sektor di hulu, khususnya di sektor listrik, kemudian pupuk dan lain sebagainya. Sehingga meskipun pemerintah punya motif untuk memberantas under invoicing ya, tetapi juga jangan sampai ini justru berbalik arah ya, membahayakan ketahanan energi kita. Jadi juga harus diperhatikan kira-kira risikonya terhadap keandalan listrik kita. Kemudian yang berikutnya adalah dalam hal tadi Pak Bambang mengatakan sudah ada revisi Undang-Undang Minerba, jadi kita tinggal menunggu bagaimana sikap tegas pemerintah ya untuk dalam tanda kutip memang memaksa ya para pemegang IUP-IUPK tadi untuk memenuhi komitmennya untuk agar HOP
batu bara tadi bisa dipenuhi karena 1 gigawatt Mas, kurang lebih itu butuh 8.000 sampai 12.000 ton per hari, artinya sekitar 4 juta ton batu bara per tahun. Nah, ini harus bisa dipastikan di tahun ini kita aman dan jangan sampai terulang lagi di tahun-tahun berikutnya. Karena ketika terjadi persoalan listrik, ini pasti akan menjadi sentimen negatif bagi investor. Mereka akan ragu untuk meningkatkan ekspansi produksi di kawasan industri maupun di berbagai sektor. Nah, artinya ini harus menjadi wajah mengenai iklim investasi kita di mana kebutuhan pasokan listrik itu menjadi hal yang sangat fundamental, Mas. Ya, oke, baik. Ini yang harus dibenahi juga masalah koordinasi, termasuk juga penyusunan regulasi ya, agar tidak tumpang tindih tadi yang sudah dibahas oleh kedua narasumber saya. Baik, terima kasih Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI fraksi Partai Gerindra, Pak Bambang Haryadi, dan Kepala Pusat Pangan Energi dan Pembangunan Berkelanjutan Indef, Abra Talatov, telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu. Selamat malam.